Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Sebagai seorang yang penakut dan rewasan, membahas alur film horor tentu saja menjadi tantangan tersendiri buat saya ya guys. Selain harus melek melihat rurupaan juring, saya juga harus menjauhkan HP ketika mengetahui bahwa dalam film akan ada adegan jump scare-nya. Tapi demi kalian saya akan lawan rasa takut itulah. Walaupun nanti dalam pembahasannya akan sedikit ngaco dan teparugu. Tanpa banyak itu lagi langsung saja kita ke pembahasannya dan tetap di DIY. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang berkumpul di suatu tempat untuk merayakan sesuatu. Seperti biasa, di sana ada aktor utama kita yang bernama Tun dan seorang wanita yang bernama Jen yang merupakan sepasang kekasih. Setelah acara itu selesai, Tun dan Jen memutuskan untuk segera pulang. Di tengah perjalanan, Tun terus memandang wajah kekasihnya itu dengan sebuah pandangan yang tak biasa. Jen yang melihat kelakuan kekasihnya merasa malu-malu bagong dengan apa yang sudah Tun lakukan. Hingga di sana mereka tidak menyadari satu hal, ketika mereka sedang asik saling memandang tanpa diduga. Seseorang dengan culangungnya melintas begitu saja di hadapan mereka, dan tentu saja hal itu memaksa mereka menghantamkan mobilnya ke arah orang itu, hingga membuat mobil yang mereka tumpangi oleng dan menabrak tiang. Beruntung bagi mereka hal tersebut tidak menimbulkan luka yang serius. Namun masalahnya orang yang mereka tabrak tergeletak begitu saja dan dipastikan mengalami luka yang cukup parah. Jen yang panik segera memutuskan untuk menghampiri korbannya guna memberi bantuan medis. Akan tetapi hal itu dilarang oleh Tun yang justru meminta dirinya untuk tancap gas dan pergi dari sana. Sempat terjadi keraguan pada diri Jen antara menolong atau kabur, namun akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan meninggalkan orang tersebut dalam keadaan sekarat. Đâu Jen?ขับไปเจน ผมบอกให้ขับไปไง? Keesokan harinya, Tun berada di sebuah kampus untuk melakukan acara pemotretan wisuda di sana. Pekerjaan Tun sendiri adalah seorang fotografer amatir untuk acara-acara tertentu. Awalnya pemotretan itu berjalan normal tanpa sebuah kendala yang berarti. Namun tanpa diduga, di sana Tun melihat sebuah penampakan sesosok wanita yang menjadi korban tabrak lari semalam. Walaupun demikian, Tun menganggap hal itu hanyalah sebuah halusinasi karena dia terlalu kecapean akibat aktivitasnya yang begitu padat. Esok hari setelah dia melakukan pemotretan itu, Tun datang ke sebuah tempat pencetakan hasil foto guna mengambil hasil jepretannya. Namun, alangkah terkejutnya Tun ketika melihat hasil fotonya buram pada bagian wajah tertentu. Setelah itu dia pun komplain kepada pemilik toko perihal hasil foto itu. Si pemilik yang tak terima meminta Tun untuk melihat negatif foto milik dirinya, karena dia hanya mencetak hasil dari negatif itu. Dan kembali, Tun dibuat tak percaya ketika negatif itu memang menunjukkan bahwa semua hasil foto milik Tun buram pada bagian wajah tertentu. Di sisi lain, kejadian yang tak kalah mengejutkan terjadi pada diri Jen ketika dia berada di rumah Tun. Di sana dia melihat sebuah handle pintu yang terus bergerak sendiri seperti ada yang ingin membukanya. Padahal di tempat itu tidak ada orang lain selain dirinya. Dan yang membuat Jen semakin ketakutan, di kamar itu dia melihat sebuah tangan yang begitu saja keluar dari sebuah wastafel yang membuat dirinya merasa semakin terancam. Ketika dia akan memutuskan untuk pergi dari tempat itu, tiba-tiba karena kejadian yang aneh dan beberapa teror yang terus menimpa mereka, Tun dan Jen akhirnya mendatangi lokasi tabrakan tersebut. Mereka kemudian menanyakan kepada petugas yang ada di sana tentang peristiwa yang dimaksud. Dan jawaban si petugas akan membuat Tun dan Jen shock bukan kepalang. Bagaimana tidak,
Si petugas mengatakan bahwa tabrakan itu hanyalah sebuah tabrakan tunggal yang tidak begitu parah. Itu artinya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu selain si pengendara. Bahkan bekas darah pun tidak ada sama sekali. Yang padahal Tun dan Jen jelas-jelas menabrak seorang wanita yang sedang melintas. Lalu apa yang sebenarnya sedang terjadi? 2-3 วันก่อนมีคนขับรถมาชนป้ายอะ พี่แน่ใจเหรอคะ อะไรนะ แล้วมีใครเป็นไรป่ะพี่ ไม่มี ขอบคุณครับ Untuk meyakinkan hal itu, Tun meminta bantuan kepada temannya untuk mengecek daftar pasien di rumah sakit terdekat. Dan hasilnya bisa dipastikan tidak ada pasien korban tabrak lari dari semua rumah sakit terdekat yang ada di sekitar lokasi tersebut. คืนนั้นไม่มีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาเลยอะโรงพักกับโรงพยาบาลแถวนี้หมดแล้วนะ แล้วผู้หญิงที่เราชนคืนนั้นล่ะ เป็นไปได้ยังไงอะ Setelah kejadian itu, Tun dan Jen mencoba mencari informasi yang berbau mistis ke sebuah redaksi horor berharap mendapatkan jawaban yang logis dan make sense. Di sana, mereka bertemu dengan sang bos yang mencoba menjelaskan hal itu. Menurut orang itu memang sebagian gambar bisa dimanipulasi melalui proses editing. Namun demikian, hal tersebut tidak sepenuhnya membuktikan bahwa hantu itu adalah sebuah fiksi. Sebagian dari mereka menunjukkan eksistensinya dalam sebuah foto guna memberi pesan kepada orang yang melihatnya. Tun yang merupakan seorang yang realistis masih tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu. Namun, saat si bos menunjukkan hasil foto Polaroid, Tun tidak bisa berkata apa-apa. Karena jelas foto Polaroid tidak bisa diedit karena semua adalah sebuah realitas yang apa adanya. Dan inti atau penjelasan dari semua gambar itu adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh entitas yang mereka temui. Atau mungkin semua itu adalah sebuah bentuk ancaman untuk orang-orang tertentu. อยู่ที่เรื่องราวในรูปมากกว่าข้องกับเจ้าของรูปด้วยกันทั้งนั้นที่คุณเคยไปทำอะไรเขาไว้ก็ได้ทำต่อมันอาจจะอยู่ในรูปก็ได้นะ Akibat dari semua teror itu, kondisi kesehatan Tun mulai melemah karena terlalu banyak hal yang dia pikirkan. Dia pun memutuskan untuk memeriksa tubuhnya ke seorang dokter untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Setelah diperiksakan, beberapa hal aneh kembali terjadi pada diri Tun, di antaranya timbangan yang menunjukkan angka yang tak wajar untuk ukuran tubuh Tun. Selain itu, hasil ronsen menunjukkan tengkuk di kepala Tun tidak normal seperti sedang mengangkat benda yang berat. Padahal, selama ini Tun tidak pernah bekerja mengandalkan tengkuk kepalanya. Ketika sedang berada di rumah Tun, Jen menemukan sebuah foto yang janggal yang ada di tempat itu. Semua foto itu berfokus pada sebuah tempat atau ruangan yang ada di sekolah Tun terdahulu. Dengan cepat, Jen pun segera menyelidiki tempat itu guna mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sesampainya di tempat itu, Jen mulai merasakan hal-hal mistis dan ganjil di beberapa bagian di ruangan itu. Dia pun kemudian mencoba memotret tempat itu dengan kamera yang dia bawa, dan hasil foto itu terlihat penampakan seorang wanita yang tak asing bagi Jen. Lebih parah dari itu, sebuah foto tiba-tiba terjatuh begitu saja di hadapan Jen, dan betapa terkejutnya Jen ketika melihat wajah yang ada di foto itu adalah orang yang dia tabrak sebelumnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa kejadian ini berhubungan satu sama lainnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Tun mendatangi rumah temannya guna memastikan bahwa dia baik-baik saja. Di sana, si teman terus berbicara tentang sebuah foto kepada Tun. Namun yang membuat semua ini semakin mencekam ialah sebuah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh dirinya. Di sana dia dengan sengaja melompat dari jendela gedung hingga membuat orang tersebut dipastikan mati di tempat itu. Di sisi lain, Jen menemukan sebuah fakta lain yang tak kalah mencengangkan tentang Tun yang ternyata mengenal sosok wanita yang mereka tabrak. Dan hal itu semakin menegaskan bahwa semua teror ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Akan tetapi, ini adalah sebuah pesan atau mungkin sebuah ancaman seperti yang dikatakan oleh bos redaksi pada waktu itu. Ketika berada di rumah sakit yang terdekat, Tun kembali mendapatkan kabar buruk bahwa semua teman yang ada di awal film tadi semuanya dipastikan telah meninggal. Dan kita akan dibuat terpercaya manakala proses kematian teman-temannya itu sama persis, yaitu mati bunuh diri dengan cara menjatuhkan badannya dari atas gedung.
Semua kematian yang mereka alami benar-benar sama persis satu sama lainnya. พี่หมายความว่าไงนะครับ เราเป็นบ้าอะไรกันไปหมด กระโดดตึกตายไปอะ Masih di rumah sakit itu, Jen mengkonfirmasi perihal Tun yang diketahui mengenal sosok wanita yang mereka tabrak. Wanita itu sendiri bernama Natre, seorang siswa yang dulu pernah bersekolah satu sekolah dengan Tun. Shin kemudian flashback dengan menceritakan kehidupan Natre ketika mereka sama-sama satu sekolah dahulu. Natre sendiri adalah seorang siswa yang introvert dan terkesan pendiam. Saat itu, Tun merasa kasihan kepada Natre karena dia sama sekali tidak mempunyai teman satupun. ทุกคนเห็นเขาเป็นตัวประหลาดผมสงสารเขา Singkat cerita, kedekatan keduanya pun menimbulkan benih cinta di antara mereka hingga mereka pun resmi berpacaran. Akan tetapi, hubungan antara Tun dan Natre sama sekali tidak dipublis oleh Tun, karena di dalam hatinya, dia merasa malu telah berpacaran dengan Natre yang seorang introvert dengan sikap yang aneh. Hingga akhirnya, Natre merasa kecewa dengan sikap yang telah Tun tunjukkan, dan dia memutuskan untuk bunuh diri saat itu juga. Untuk mencari informasi yang lebih detail tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, Tun dan Jen mencoba mendatangi rumah Natre yang berada jauh di perkampungan. Di sana, mereka disambut oleh penduduk sekitar yang tampak merasa aneh ketika mereka mencoba bertanya tentang alamat dari Natre. Pada akhirnya, Tun dan Jen berhasil mendapatkan alamat yang jelas tentang rumah Natre. Di sana mereka bertemu dengan ibu dari Natre yang sedang membersihkan halaman. Ketika Jen bertanya tentang apakah benar ini rumah Natre, jawaban sang ibu kembali membuat mereka terkejut. คุณป้าครับ มีธุระอะไรเหรอ ใช่บ้านเนตรปะครับ เดี๋ยวลูกเข้ามาก่อนสิลูก จะถามคุณป้าเกี่ยวกับเรื่องเนตรนะครับ เพิ่งจะกินยาหลับไป เนตรเขาไม่ค่อยสบายนะลูก จะให้ป้าไปปลุกไหมล่ะ Hal tersebut tentu saja membuat mereka tak habis pikir dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sang ibu mengklaim bahwa Natre sedang tertidur dan dia akan membangunkan anaknya. Mendengar semua itu, Tun dan Jen segera pergi ke kamar Natre untuk menemui dirinya. Ketika sudah berada di kamar, mereka benar-benar dibuat tak percaya karena di sana memang ada seorang tubuh wanita yang sedang terbaring. Dengan rasa penuh penasaran, mereka pun mencoba membangunkan Natre, tapi tanpa disangka rupanya itu adalah kerangka Natre yang sudah mengering, karena faktanya selama ini sang ibu tidak pernah mengkremasi jasad Natre karena dia merasa terpukul atas kematian anak kandungnya. Yang lebih mengkhawatirkan dari semua itu, sang ibu rupanya mengalami depresi dan gangguan kejiwaan sejak dia ditinggal pergi oleh Natre. Singkat cerita, pihak keluarga pun mengadakan upacara kremasi untuk jasad Natre berharap dia bisa tenang di alam sana. Di tempat itu pula, Tun dan Jen mendapatkan informasi bahwa Natre pernah mencoba beberapa kali untuk bunuh diri setelah dia pulang dari sekolah di kotanya. Entah hal apa yang membuat dia melakukan hal itu. Namun yang pasti saat itu Natre akhirnya meninggal akibat beban mental yang dia alami. Selain itu, sang ibu pun mengalami depresi yang berat hingga dia mengalami gangguan kejiwaan. รู้ไปมีเรื่องอะไรที่กรุงเทพมันก็ดูแปลกๆขึ้นไปบนดาดฟ้าที่โรงพยาบาลก็ตั้งแต่เนตรมันตาย Alih-alih semua teror ini berakhir, namun faktanya hal tersebut semakin menjadi-jadi menimpa diri Tun. Kali ini, teror itu bukan hanya sekedar ancaman psikis semata. Lebih dari itu, teror itu semakin mengarah ke sebuah serangan fisik yang diberikan oleh Natre kepada Tun. Hingga di sana, Tun harus terjatuh dari sebuah tangga akibat teror yang dia terima. Namun demikian, keberuntungan rupanya masih menaungi Tun. Karena di sana, dia hanya mengalami cedera dan beberapa luka yang tidak terlalu serius. Sementara itu di tempat yang berbeda, Jen menemukan sebuah petunjuk dari beberapa lembar foto yang ditemukan di rumah Tun. Dan foto tersebut mengarah ke sebuah lemari yang ada di sana.
Di balik lemari itu terselip sebuah negatif foto yang sekaligus akan menjawab misteri yang terjadi dari awal film sampai pada titik ini. Dan akhirnya, negatif foto itu benar-benar memberikan sebuah jawaban atas apa yang telah menimpa Natre dan Tun saat itu. Karena faktanya, semua itu berawal ketika teman-teman Tun datang ke tempat Natre dalam kondisi mabuk parah. Setelah itu mereka mulai mengganggu Natre yang direspon oleh remaja itu dengan sebuah pukulan yang membuat salah seorang pria yang ada di sana menjadi murka. Dan setelah itu hal yang benar-benar biadab dilakukan oleh pemuda itu kepada Natre dengan memperkosa gadis tersebut secara bergilir. Di saat yang bersamaan datang Tun ke tempat itu dan menyaksikan sendiri kekasihnya diperkosa oleh teman-temannya. Akan tetapi, dia tidak mau berbuat apa-apa karena dia merasa malu mengakui Natre sebagai kekasihnya. Lebih dari itu, Tun harus memotret dan mengabadikan kejadian itu sebagai senjata agar Natre tidak buka mulut. Dan di sanalah awal mula semua teror ini terjadi pada diri Tun dan teman-temannya. Setelah mengetahui fakta itu, Jin merasa kecewa dengan sikap yang telah Tun lakukan kepada Natre. Hingga di sana dia pergi begitu saja meninggalkan Tun karena sudah muak dengan semua ini. Di saat yang bersamaan, Tun mulai mengalami kembali teror dari Natre. Dan kali ini teror tersebut akan membuat Tun benar-benar menyesali apa yang sudah dia lakukan kepada Natre. Walaupun terkesan absurd, faktanya dari awal film Natre sudah berada di pundak Tun untuk meneror dirinya. Itulah kenapa saat dia diperiksa oleh dokter, hal yang tak masuk akal terjadi pada diri Tun. Dengan terkuaknya misteri tersebut, maka secara resmi film pun berakhir sampai di sini.